Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi, pada malam ini saya rindu untuk kita mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga. Pada malam ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam malam istirahat kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada malam ini tertulis dalam Lukas 6, ayat 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudaraku, penulis Amsal mengatakan banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Penulis Amsal mempercayai bahwa Tuhanlah yang berdaulat, bahkan terlibat dalam kehidupan manusia. Manusia dapat merencanakan sesuatu, tetapi kehendak Tuhanlah yang terjadi atas segala sesuatunya. Penulis Amsal mengingatkan bahwa Allah-lah yang berdaulat atas setiap kehidupan manusia, oleh sebab itu manusia harus bertanya kepada Allah dan melibatkan Dia dalam keputusan-keputusan yang dibuat. Teladan yang sama yang Yesus lakukan ketika ia hendak memilih ke-12 murid-Nya. Yesus tidak asal-asalan dalam memilih para murid yang kelak akan menjadi para rasul pengemban tugas mulia, yaitu berita keselamatan, sekalipun ada dari antara mereka yang akan berkhianat. Alkitab mencatat bahwa ia berdoa semalam-malaman untuk mencari kehendak Bapa. Yesus begitu mendahulukan dan mengandalkan Bapa untuk terlibat dalam pengambilan keputusannya. Yesus tahu bahwa langkah awal yang tepat adalah dengan memulainya dengan berdoa, bertanya kepada Bapa di sorga, sebelum memulai segala sesuatu, dan ia tahu bahwa segala keputusan yang dibuat harus sesuai dengan kehendak Bapa. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, pengambilan keputusan yang tepat harus dimulai dengan mencari kehendak Allah. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Apa yang terjadi dalam kehidupan kita, dipengaruhi oleh keputusan-keputusan yang kita ambil, dan tentunya kerinduan kita setiap keputusan yang kita ambil, adalah keputusan yang tepat, yang sesuai kehendak Allah. Tidak ada jalan lain, selain kita bertanya kepada Tuhan melalui doa. Dengan berdoa, kita berserah kepada Tuhan, dan merelakan Dia memimpin langkah-langkah kehidupan kita, dan setiap keputusan yang kita ambil. Doa merupakan pintu gerbang bagi kita, untuk membangun hubungan dengan Bapa, dan juga mengetahui kehendak-Nya, dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, kalau Yesus dalam mengambil keputusan melibatkan Bapa, hal yang sama yang harus kita lakukan dengan melibatkan Dia, dalam setiap keputusan-keputusan yang kita buat. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengambil keputusan adalah suatu tindakan yang seringkali tidak mudah dilakukan. Sekalipun hal yang kelihatannya sederhana, seperti memilih menu makan siang, kadang-kadang bisa membingungkan. Karena itu ada orang-orang yang lebih senang untuk menyerahkan keputusan, kecil ataupun besar, kepada orang lain daripada pusing.
Lebih dari itu, ada orang yang memang sering tidak mau mengambil keputusan karena takut menghadapi resikonya. Bagi orang percaya, mengambil keputusan adalah bagian kehidupan. Bagaimana kita menjawab, "Ya," setelah mendengar panggilan Tuhan, adalah satu keputusan yang pertama yang kita buat sebelum menjadi pengikutnya. Tuhan melalui Roh Kudus memberi kita kesadaran akan satu-satunya jalan keselamatan, sehingga kita bisa mengambil keputusan untuk mengikut Yesus. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, dalam hidup kita, karena banyaknya keputusan yang harus kita buat, kadang-kadang kita menjadi masyghul. Sebagian orang yang menghadapi persoalan berat, memang bisa merasa bahwa apa yang ada tidaklah mudah dipilih. Karena itulah banyak orang yang menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Mereka dengan kata lain sudah menyerah kepada tantangan yang ada. Pada pihak yang lain, ada orang-orang yang begitu berani mengambil keputusan. Sekalipun keputusan itu mungkin dinilai aneh atau bodoh oleh orang lain, orang yang sedemikian mungkin berdalih bahwa Tuhan sudah memerintahkan dia untuk melakukannya. Selain itu, ada juga orang-orang yang dengan bangga menyatakan bahwa ia sudah mengambil keputusan yang penting berdasarkan kebijaksanaannya. Mereka yang begitu percaya akan kemampuan manusiawinya, tidak merasa bahwa Tuhan itu ada, dan semua rencananya harus terjadi. Mereka tidak mengerti bahwa keputusan manusia yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan, pada akhirnya tidak akan membawa hasil seperti yang diharapkan. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, malam ini firman Tuhan berkata, bahwa apa yang paling penting dalam mengambil keputusan, adalah untuk percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Kita tidak boleh bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi harus mau mencari apa yang dikehendaki Tuhan. Kita harus mengakui bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, dan karena itu, kita harus mau mengambil keputusan yang membawa kemuliaan kepada Dia, dan bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri. Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, mengambil keputusan memang tidak mudah. Ada hal-hal yang bisa dan harus diubah, tetapi ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Kita dengan demikian harus bijaksana, dan bisa membedakan antara perlunya berbuat sesuatu atau tinggal diam, dan berserah kepadanya. Dengan mengambil keputusan untuk kemuliaannya, dan yang sesuai dengan kehendaknya, Tuhan akan meluruskan perjalanan masa depan kita. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami, dan kami bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap hari. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu, firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan, di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami.
Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Ya Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan malam ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, dan masalah kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan, dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan dan masalah yang mereka sedang hadapi. Ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya padamu saja. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, dan pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, ampuni kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, apabila saudara merasa terberkati dengan renungan pada malam ini, jangan lupa subscribe channel ini, agar saudara bisa mendapatkan notifikasi terbaru dan renungan setiap harinya. Tuhan Yesus memberkati.